radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Ya, kita lanjut di tafsir surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, ke samping mana ini? Wa yuqimuna sholata. Nah, masih di mukaddimah surat Al-Baqarah. Wa yuqimuna sholata. Di sini Allah taala berfirman, orang-orang yang bertakwa itu yuqimuna sholata. Mereka mendirikan sholat menggunakan fi'il mudhari istimrari. Artinya sholat itu terus menerus. Mulai kapan? Mulai haddul bulugh, mulai balik. Nabi katakan dalam hadis, ya, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a. Perintahkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Berikan sanksi kepada mereka ketika meninggalkan sholat usia 10 tahun. Wa farriquhum baina madaji'ihim, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Berarti perintahnya di sini yang ditekankan mulai 10 tahun itu sudah tegas. Haddul bulugh, perempuan, laki-laki paling minimal 9 tahun. Ukuran hitungan hijriah. 9 tahun kalau mimpi basah atau keluar darah haid untuk anak perempuan. 9 tahun sudah wajib. Itu namanya haddul bulugh tuh. Kalau memang tidak mimpi, tidak haid, ini anak perempuan, dan laki-lakinya tidak mimpi sampai usia 15 tahun. 15 tahun walaupun tidak mimpi sudah bulugh, sudah balik. Berarti standarnya 9 tahun kalau sudah mimpi di sini bisa laki-laki bisa perempuan juga menurut para ulama. Mimpi basah itu laki-laki, anak laki-laki maupun anak perempuan bisa terjadi. Kalau haid hanya khusus anak perempuan. Laki-laki haid ini repot. Ya. Khusus anak perempuan. Tapi kalau mimpi basah dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Ibnun wa bintun bisa. Kalau tidak keluar darah haid dan tidak mimpi, maka genapkan usia 15 tahun. Hitungannya menggunakan hijriah, komariah. Sampai kapan tuh kewajibannya? Awalnya tadi tuh haddul bulugh sampai meninggal. Saking pentingnya sholat, meninggal pun kita gak bisa sholat, tetap disolatkan orang. Padahal kita sudah gak mampu sholat, sudah meninggal, gak bisa. Tapi begitu pentingnya sholat, ketika kita meninggal ditutup dengan apa? Sholat. Tapi disolatkan orang yang sholatkan kita. Itu isyarat pentingnya sholat lima waktu. Maka dibilang di sini wa yuqimuna sholata, mereka senantiasa menjaga sholat lima waktu. Yu'addunaha 'alal wajhil akmal, harus berusaha melaksanakan dengan cara yang paling sempurna. Kita usaha pengen sempurna, sudah ada niat, sudah ada usaha. Tapi kalau ada kekurangan, tetap Allah terima sholat kita, karena sudah ada niat dan usaha. Kita harus mengakui sholat sempurna itu susah. Misalnya khusyuk dari awal sholat sampai akhir. Wah, di zaman sekarang apalagi, kita harus mengakui. Tapi paling enggak dari sholat itu kita sudah usaha untuk khusyuk, dapat hanya beberapa detik, beberapa menit. Para ulama mengatakan biqadri ma'agala minha, tetap dapat pahala sesuai khusyuknya pada waktu itu. Biqadri ma'agala minha. Dalam riwayat yang lain, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas mengatakan salah satu hikmah sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah itu adalah sholat yang sangat membantu diterimanya sholat. Diceritakan dalam kitab tersebut, ada satu masjid diadakan sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat turun ke dunia, coba kamu catat amalan sholat di masjid tersebut. Cek mereka. Malaikat langsung riset, turun ke dunia, di riset tuh satu masjid
ada imamnya, ada makmum, keadaannya lagi sholat. Allah izinkan tuh malaikat mengetahui mereka punya keadaan hati. Ternyata dicek, yang pertama kali dicek dan diriset oleh malaikat siapa? Imam dulu. Makanya milih imam itu sunnah. Milih yang paling afqah wa aqra, paling faham hukumnya, hukum sholat, paling bagus dan paling benar bacaannya, wa akthar, paling banyak hafalannya. Itu nanti di fikih dibuat urutan itu. Kenapa harus imam dengan persyaratan seperti ini? Karena yang pertama kali seseorang itu dalam sholat berjamaah yang diriset dan dilihat pertama kali oleh Allah adalah imamnya dulu. Ini malaikat riset imamnya, ya Allah tidak khusyuk. Malaikat cek nih, imam tidak khusyuk. Dilapor kepada Allah, ya Rabb, imamnya ini tidak khusyuk. Baik, kata Allah. Coba kamu cek saf pertama. Sebab itulah saf pertama harus orang-orang yang lebih sepuh, anak-anak di belakang. Di depan ini yang paling sepuh atau yang paling alim. Ya. Karena takut-takut ada uzur imam ini mungkin dia membatalkan sholat, ke toilet, ada yang bisa menggantikan posisinya yang paham, ya, atau mengingatkan imam jika ada surat yang lupa. Nah, orang alim karena dia alim, dia punya hafalan juga, dia bisa membantu melanjutkan bacaannya. Makanya saf pertama itu harus orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lebih alim, afqah wa aqra. Usia nomor 3. Usia nomor 3. Di belakangnya baru anak-anak, paling belakang anak-anak. Ternyata di riset oleh malaikat, saf pertama semuanya gak ada yang khusyuk. Malaikat bilangnya sudah sungguh terlalu kalau bahasa. Naik lagi ke langit. Nah ya Rob, ternyata yang saf pertama juga gak ada satupun yang khusyuk. Allah bilang kalau gitu coba cek saf kedua. Turun lagi nih, malaikat dicek saf kedua. Satu persatu dicek. Pikirannya ke pasar, ini ke supermarket, ya, macam-macam deh. Ada yang makanan, lengkap. Lapor lagi, ya Rob, ternyata saf kedua juga gak ada yang khusyuk. Terus mereka ngapain gitu? Mereka sedang buat apa? Lagi sholat gak ada satupun yang khusyuk. Ya. Apa kata Allah? Sudah, karena hanya ada 2 saf ya. 2 saf ketiga juga sama, keempat ya sudah. Semuanya satu masjid sholat berjamaah dari imam dan makmum semuanya tidak ada satupun yang khusyuk. Malaikat malu, ya Allah lapor ke Allah. Ya Rob, ternyata semua gak ada yang khusyuk. Kata Allah, saya terima sholat mereka. Karena sebab mereka sudah berkumpul karena saya. Sudah berkumpul karena saya. Maksudnya mereka punya usaha sudah datang ke masjid, ke mushola, kemudian sudah ada niat bahkan melakukan sholat dan berkumpul semuanya semata-mata untuk Allah. Kata Allah, perkumpulan mereka itulah yang menyebabkan saya menerima sholat mereka. Itu salah satu hikmah sholatul al-jamaah. Lebih afdol 27 rakaat dibanding sholat sendiri. Kondisional. Nah ini fadilah daripada sholatul jamaah. Ada tafsiran yang luar biasa di sini oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna sholat itu selalu pakai kata iqamah, agama yuqimu, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Artinya apa mendirikan di sini? Kata beliau, itmamur ruku'i was sujud, menyempurnakan ruku' dan sujud, wat tilawah, bacaan, wal khusyuk dan khusyuk. Kalau Imam Ghazali rukun sholat ada khusyuk. Kalau yang gak khusyuk sholatnya gak sah. Ulama fikih kasihan kalau berat ini. Masuk dalam kitab fikih, khusyuk gak masuk rukun. Rukunnya dibagi, yang baca gauli, yang berbuat fi'li, yang maknawi. Ya. Kemudian
rukun gauli, fi'li, ma'nawi, qalbi. Yang keempat rukun hati. Rukun hati niat. Rukun gauli bacaan takbiratul ihram yang pertama suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir dengan salawat, kemudian ditutup dengan salam. Tapi gak ada khusyuk di dalam kitab-kitab fikih. Imam Ghazali memasukkan khusyuk sebagai rukun. Maka ulama mengatakan ini bentuk keprihatinan para fuqaha dan rasa kasihan para fuqaha kepada umat. Kenapa? Kalau ditambahkan khusyuk itu satu hal yang sangat sulit, sehingga nanti bisa menyebabkan orang-orang tidak akan sholat. Ngapain sholat? Gak khusyuk, mendingan tidak usah sholat. Maka mereka mengatakan, kalian laksanakan ini semaksimal mungkin, berusahalah khusyuk, sekalipun tidak khusyuk, kalau sudah usaha diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau Imam Ghazali harus, ini mazhab Imam Hasan al-Basri, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ali pernah menyatakan kalau dalam sholat gak mampu khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat, paling minimal khusyuk bagian akhir tuh. Kata beliau di tasyahud. Kalau Imam Ghazali kalau tidak salah usaha khusyuk di 4 tempat. Di saat membaca doa al-istiftah inni wajjahtu wajhi, kemudian di surat Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kemudian dibaca apa? Sujud. Kemudian yang terakhir di tasyahud. Ya. Ada beberapa riwayat sedikit berbeda, tapi ini yang saya dapat dari guru saya, 4 tempat itu minimal ada khusyuk. Ada yang mengatakan sudah paling enggak dari sholat itu ada sekian menit, sekian detik ada khusyuknya. Yang penting sudah ada usaha. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menulis kitab namanya Kitabul Khusyu'. Nah, ini kitab yang direkomendasikan juga. Di situ beliau jelaskan bagaimana tips-tips agar sholat kita khusyuk. Judul kitabnya Kitabul Khusyu'. Salah satunya menghadirkan hati bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir. Salah satu tipsnya. Kita berkeyakinan bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat terakhir. Habis sholat kita meninggal dunia. Itu Abu Hatim Al-Asam ditanya, kau punya tips bagaimana biar sholat khusyuk? Dia mengatakan, saya ketika sholat itu sebelum sholat saya menghadirkan bahwa di belakang saya ada malaikat pencabut nyawa. Setelah saya salam, dicabut nyawa saya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah ketika ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah agar sholat saya ini khusyuk? Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana orang yang berpamitan, kata Nabi SAW. Maknanya sholat yang paling penting. Dan dia tidak instan, mungkin butuh latihan juga khusyuk ini, khusyuk dalam sholat. Kalau ada yang bisa dari awal sampai akhir khusyuk itu luar biasa tuh. Apalagi sholat yang 4 rakaat. 4 rakaat dari awal sholat sampai akhir dia bisa khusyuk. Itu luar biasa. Masih ada ulama-ulama yang sampai level itu ada. Al-Imam Ali bin Abidin bin Husain sujud dalam sholat kebakaran rumah. Sampai selesai kebakaran gak sadar rumahnya kebakaran. Ditanya, wahai imam, kau tidak merasa panas dengan api? Sagalatsni narul ukhra. Saya disibukkan oleh api yang lain, sehingga api dunia terasa dingin. Itu api neraka maksudnya. Dia tenggelam di dalam khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ya. Ada juga yang mau diotopsi kakinya, dikasih bius, dia tidak mau. Begini aja, dok, kau otopsi saya punya kaki di saat saya sedang sholat. Baik, dia sholat dulu. Sholat. Ternyata dokter sudah otopsi kakinya. Dia salah, dok, kenapa tidak otopsi? Sudah tadi. Oh sudah, dilihat sudah. Tidak terasa, kenapa? Karena dia ketika sholat saking khusyuk. Ini gak bisa diingkari karena ini masuk di dalam manaqib para aulia wassalihin. Ada yang level itu. Adapun hadis
orang kalau sholat tuh sadar, itu benar. Ya, dalam hadis itu kan uqtulu aswadain fi sholat, bunuhlah dua ular, dua hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Benar, ini ada, tapi kan orangnya berbeda. Tingkatan khusyuk setiap orang itu kan berbeda. Kalau mau pakai riwayat lain, ada juga sahabat yang mereka sholat dipanah, sholatnya tidak dibatalkan, dilanjutkan terus sampai berdarah-darah. Abbad bin Bishr. Ada Imam Ali bin Abi Thalib juga begitu. Ya, dan banyak disebutkan dalam kitab Tarajum dan Manaqib para aulia wa sholihin, ada yang sampai level seperti itu. Ya, saking khusyuknya dia sudah tidak merasakan kesadaran. Makna kesadaran di sini dia sudah tenggelam dalam khusyuk. Bukan gak sadar apa yang dia baca, gak sadar apa yang dia ucapkan. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa sampai ke level di bawah itulah. Kalau sampai di situ kan, ya di bawah itu sedikit. Gitu. Nah ini makna daripada al-khusyuk. Gitu. Jadi beliau menafsirkan kata iqamah. Iqamah itu artinya mendirikan sholat. Iqamatuha artinya menyempurnakan rukuk, sujud, tilawah, dan al-khusyuk. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ini harus diperhatikan di dalam ayat Al-Quran paling banyak lafaz seperti ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, Allah minta dari sebagian. Minnya min sebagian. Ini antara min dan ma digabung. Jadi mimma. Ya, dia harus ujar. Ya, Ahlul Lughah mengatakan min di situ min ba'at. Min yang artinya sebagian. Seperti di ayat yang lain di surah Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin. Pakai alif lam tidak? Bil mu'minin atau bil mu'minin? Bil mu'minin. Ya. Sebagian manusia itu min itu dari manusia. Artinya apa? Dari sebagian manusia. Wa minan nas. Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini ayat kan ceritanya orang munafik. Orang munafik mengatakan beriman. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul. Tapi Allah mengatakan sebagian manusia yang mengatakan begitu, mereka tidak beriman. Nah, minnya di situ apa? Wa minan nasi, sebagian dari manusia. Begitu juga ini wa mimma, sebagian dari apa-apa. Ya, razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Itu maknanya global. Sedekah masuk, zakat masuk juga, hadiah masuk juga, nafkah masuk juga. Dia umum, semuanya tuh yang kita keluarkan harta kita itu di ayat itu masuk. Jadi setiap ayat yang bunyinya seperti itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian ulama, tidak semua ya, sebagian ulama menafsirkan maknanya global. Sedekah masuk, zakat masuk, nafkah masuk, hadiah masuk, hibah masuk, wakaf masuk. Semua yang dikeluarkan harta itu masuk ayat. Namun ada ulama lain mengatakan, yang dimaksud ini hanya zakat. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun itu maknanya adalah zakat. Sebagian harta yang wajib zakat itu dikeluarkan. Maksudnya begitu. Sebagian harta kalian, karena harta yang diwajibkan keluar zakat 2,5%, ya, 2,5%. Itu sebagiannya itu maksudnya. Karena berbicara zakat. Ini tafsiran Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, ma yaqrunu ta'ala baina shalah wal infaq minal amwal. Selalu Allah gandengkan antara salat dan infak daripada harta. Atau ulama lain mengatakan ketika menyebut salat pasti menyebut zakat. Dikatakan as-salat akhu zakat wa zakat akhu salat. Ya, salat itu saudara kandungnya zakat dan zakat juga saudara kandungnya salat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi yang didahulukan jangan sedekah, zakat.
Jangan dulu sedekah. Kalau guru-guru kami mengajarkan sedekah itu lebih bagus niat zakat. Setiap mau kasih apapun kepada orang berupa sedekah, hadiah, niat di hati zakat. Takut mungkin ada zakat yang wajib keluar, ada yang kurang-kurang, mudah-mudahan bisa tertutupi dengan itu. Tapi kalau kita niat sedekah, zakat gak akan bisa tertutupi karena sesuatu yang sunnah gak bisa menutup yang wajib. Tapi sesuatu yang wajib bisa menutup yang sunnah. Walaupun tidak semua kaidah bisa digunakan ini, tapi dalam kasus ini bisa. Kasus zakat, sedekah kita niatnya zakat. Dinyatakan di sini li'anna as-salata haqqullah wa hiya mushtamilatun ala tauhidi wa tamjidihi wa tsana'i alaihi. Nah, kenapa salat selalu dikaitkan dengan zakat? Karena di sini memiliki dua hak. Kita jalankan secara sempurna hak kepada Allah, yaitu salat. Karena salat ini tidak ada kaitan dengan manusia, dengan makhluk. Kaitannya hamba dengan penciptanya. Tapi tidak sempurna kita kalau beragama hanya melaksanakan haknya Allah, tidak sempurna. Maka Allah wajibkan zakat. Kalian juga harus berbuat baik kepada makhluk Allah. Zakat itu hubungannya dengan makhluk, dengan manusia khususnya. Maka dua-duanya ini adalah simbol bahwa agama Islam mengajarkan hubungan yang kita selalu dengar mereka mengatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hubungan kepada Allah disimbolkan sholat. Hubungan kepada manusia disimbolkan dengan zakat. Ini yang dikatakan oleh para a'immah wal ulama. Kemudian dinyatakan di sini, nah, wal infaq wal ihsan ilal makhlukin wa huwa haqqul 'abdi. Fa kullun minan nafaqatil wajibah waz zakatil mafrudati dakhil fil ayatil karimah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay yusaddiquna bikulli ma ji'ta bihi anillahi ta'ala wa ma unzila min qabli. Kemudian berpindah ke ayat yang lain, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ya, dan mereka beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Kepada kamu di sini Nabi Muhammad hitobnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu bima ja'at bihi ar-rusul min qablika, yaitu para rasul-rasul yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu wajib kita imani. Yang wajib untuk kita imani beserta nama-namanya 25 itu, 25 nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Selebihnya lebih 124.000 dalam riwayat. Jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000. Yang 25 lebih yang tidak ada namanya itu tidak disebut dalam Al-Qur'an. 25 nama nabi yang kita ketahui itu karena sebab namanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi Allah nyatakan sebagian lainnya tidak kami sebutkan namanya. Nah, yang sebagian ini jumlahnya lebih banyak. Mana sebagian bukan berarti 25 ya. Artinya sebagian besar nama mereka tidak kami sebutkan. Misalnya siapa? Nabi Uzair. Nabi Uzair tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam tafsir. Ya, Nabi Uzair disebut dalam tafsir. Kita imani. Hizqil. Ada nabi namanya Nabi Hizqil. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi ulama tafsir menyebutkan. Nabi Sam'un, orang-orang ahli kitab menyebut Samson, Simpson dan Samson. Kalau bahasa kita Sam'un, itu disebut dalam tafsir dan disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Dia seorang nabi, dan dia inilah, ya, beliau inilah nabi yang menyebabkan turunnya surat Al-Qadar, Lailatul Qadar. Nabi lagi cerita, ada seorang laki-laki jihadnya 1000 bulan, puasanya 1000 bulan, tahajudnya 1000 bulan. Rasulullah cerita, sahabat-sahabat bilang, luar biasa Rasulullah, kami kalau umur panjang seperti itu, punya amalan seperti itu luar biasa. Kemudian turunlah wahyu,
wahyu mengatakan bahwa kalian punya amalan di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Dia lebih baik pahalanya dari 1000 bulan. Satu malam toh dapat pahalanya Nabi SAW beramal selama 1000 bulan, puasanya, ya, tahajudnya, jihadnya dilakukan selama 1000 bulan. Kemudian Rasul tertawa waktu menceritakan Nabi SAW. Tertawa sampai diriwayatkan gigi geraham beliau terlihat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Ternyata Nabi diperlihatkan pemandangan hari kiamat, ada satu Nabi masuk surga tidak ada pengikut. Gak ada satu orang yang ikut. Dia sudah usaha dakwah, tapi tidak ada yang beriman. Kemudian Nabi tertawa, Nabi katakan, tadi Allah perlihatkan kepada saya, ya, terjadinya hari kiamat, kemudian proses berlanjut sampai pada akhirnya sekelompok kaum masuk ke surga. Para nabi semua masuk surga memiliki kaum, walaupun sedikit. Yang terbanyak kan umat Nabi Muhammad, paling banyak. Tapi saya tertawa karena ada satu nabi masuk surga, gak ada pengikut, satu pun tidak ada. Makanya saya tertawa kata Rasulullah SAW. Nah itu Nabi Sam'un. Nabi Sam'un tidak ada pengikut. Dijadikan novel tuh macam-macam tuh ya. Samson dan Delilah ya. Itu di kitab Taurat dan Injil ada kisahnya. Samson dan Simpson ya. Kalau di kitab-kitab mereka disebut dua tuh, Nasrani dan Yahudi, Samson dan Simpson. Kalau di tafsir Al-Quran, para ulama menyebut dengan Syam'un. Syam'un. Itu nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dan masih banyak, ada Nabi Samuel. Nabi Samuel juga disebut dalam tafsir. Ya, Nabi Syekh alaihissalam disebut dalam hadis Rasul, tapi tidak disebut di dalam Al-Quran. Jumlahnya sangat banyak. Nah, yang kita imani nih para nabi secara global, itu semua kita imani. Tapi kalau boleh 25 itu dihafal. 25 nabi itu. Karena 25 nabi itu disebut di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Khidir masih khilaf, karena Nabi Khidir pun tidak disebut dalam Al-Quran. Nabi Khidir tidak disebut. Tafsirannya disebut di surat Al-Kahf. Maka terjadi perbedaan. Perbedaannya apakah nabi atau bukan nabi? Apakah orang soleh atau tidak? Begitu juga Sayyidina Luqman disebut namanya, tapi tidak disebut kenabiannya, nubuahnya kan. Jadi 25 nama nabi itu ketika Allah sebut namanya, Allah informasikan bahwa mereka itu rasul, mereka itu nabi, makanya diyakini nabi. Begitu. Tapi kalau Sayyidina Luqman, siapa lagi? Dzulkarnain, itu disebut, tapi nubuahnya tidak disebut, kenabiannya tidak disebut. Nabi Khidir namanya tidak disebut, akan tetapi tafsirannya disebut. Nah, itu sangat banyak jumlah para anbiya, para rasul. Ada nabi namanya Armia. Nabi Armia juga tidak disebut dalam Al-Quran, tapi dia berjumpa dengan leluhur Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ma'ad. Jadi kelihatan cahaya di wajahnya Sayyidina Ma'ad, ini nur Nabi Muhammad. Dia nyatakan keimanan ya kepada kakeknya, buyutnya Rasul yang paling tertinggi, Sayyidina Ma'ad bin Adnan. Nabi Armia juga gak disebut di dalam Al-Quran. Dan kita juga diperintahkan tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi satu dengan nabi lain. Maksudnya begini, ini adabnya. Nabi Muhammad ini hebat, kita akui. Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Gak ada lagi yang makomnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Benar itu. Tapi harus hati-hati. Ayat ini mengatakan la nufarriqu baina ahadin. Gak boleh membeda-bedakan. Maknanya apa? Jangan membedakan begini. Nabi Muhammad ini ketika di Taif, beliau di Muslim. Tapi sabar beliau. Beliau berdoa semoga dapat hidayah kaumnya. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh emosi, minta kepada Allah untuk dibinasakan. Gak sabaran Nabi Nuh. Ini dosa. Mengangkat satu nabi tapi menjatuhkan satu nabi, gak boleh. Makanya ngeri kalau bahas para anbiya itu ngeri. Takut-takut lidah kadang-kadang gak ada maksud ke situ tapi terpeleset. Contoh lainnya Rasulullah mengatakan yakzibu Ibrahim,
Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali dusta. Kita ceramah, Nabi Ibrahim saja pernah berdusta. La haula wala quwwata. Orang ini ikut, Nabi saja pembohong, apalagi kita bisa dong. Nabi saja berbohong. Itu bahasa sesama para nabi. Nabi Muhammad berbicara juga pakai bahasa tauriyah dalam bab ilmu balaghah. Tauriyah itu adalah permainan kata, makna jauh dan makna dekat. Kita mengatakan Nabi Ibrahim ini beda dengan Rasulullah, julukannya Al-Amin. Gak pernah bohong Rasulullah, jujur. Sampai musuh yang memberikan gelar Al-Amin, orang yang paling amanah. Musuh mengakui, pencinta juga mengakui. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam hadis pernah berbohong 3 kali. Hati-hati nih dosa nih, menjatuhkan Nabi Ibrahim. Mereka nabi, Nabi Ibrahim nabi mulia, Nabi Nuh mulia. Itu kaidah, gak boleh sembarangan. Gak boleh menjatuhkan Nabi. Semua itu Nabi pilihan. Nabi Adam tuh pernah bermaksiat kepada Allah. Ini Al-Quran mengatakan Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Fi tafsir asa Adam rabbah. Saya temukan banyak dalam kitab tafsir menjelaskan ayat tersebut. Wa asa Adam rabbah. Adam bermaksiat kepada Allah. Ini hati-hati nih. Itu yang dimaksud dalam tafsir itu adalah perasaan Nabi Adam sudah melakukan maksiat kepada Allah. Padahal bukan dosa, tapi orang-orang yang hebat, yang suci, apalagi golongan para anbiya, sesuatu yang bukan dosa tapi dianggap kurang layak menurut mereka, itu mereka menganggap satu dosa besar bagi mereka. Maka keluarlah firman itu. Tapi tidak mungkin para nabi melakukan dosa. Hasya wa kalla. Jadi gak boleh membanding-bandingkan para nabi dengan tujuan atau menggiring opini untuk merendahkan satu nabi yang lain, nggak boleh. Karena para nabi semuanya mulia. Itu kaidah. Ya. Tadi saya juga begitu, sudah dengar ceramah Nabi buta huruf. Ya. Nabi Muhammad buta huruf. Hati-hati juga nih. Kata Umi itu masih multi tafsir tuh. Kalau ingin menguatkan Nabi itu tidak baca dan tidak tulis, harus dijelaskan secara lengkap sehingga umat tidak salah paham. Jadi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis dengan mudah, itu mukjizat. Sehingga orang-orang musyrik gak bisa menuduh Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad. Makanya gak ada orang musyrik yang menyatakan Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa. Kok bisa? Ya, ada Al-Quran dengan sastra yang begitu indah, dengan bahasa yang sangat tinggi. Oh, berarti ini wahyu nih. Mau nuduh gak bisa. Nuduh Nabi Muhammad karang itu gak bisa. Ini versi sejarawan, harusnya dibahas lengkap seperti itu, sehingga menggiring bahwa Nabi Ummi di situ artinya mukjizat. Orang orientalis menuduh Nabi Muhammad belajar sama siapa? Waraka bin Nawfil sama Buhairah, pendeta Buhairah. Jadi Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad karena belajar kepada Waraka bin Nawfil. Karena Waraka bin Nawfil ahli kitab, paham Injil, paham Taurat. Buhairah juga paham Injil, paham, belajar. Berarti bisa baca tulis. Belajar, nulis, belajar, membaca. Kata mereka begitu. Sejarawan memperkuat ini. Gelar Ummi, Nabi tidak baca, tidak tulis. Sehingga apa? Tuduhan bahwa Nabi pengarang dan belajar tidak ada. Berarti dari mana? Dari wahyu. Seandainya pilih penjelasan itu, jelaskan seperti itu. Yang mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Jangan teriak-teriak buta huruf. Nabi buta huruf, tidak bisa baca tulis. Hati-hati, masuk sulada. Kalau golongan mutasawwifin mengatakan enggak, Rasulullah tidak butuh baca tulis. Karena tujuan membaca dan tujuan menulis mendapatkan ilmu. Ilmunya Rasul sudah Allah kasih secara instan. Semuanya ada di dalam diri Nabi Muhammad semuanya. Makanya Nabi tidak perlu baca lagi, tidak perlu tulis lagi. Yang perlu menulis dan membaca kita. Kita perlu membaca semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi, dan kita perlu mencatat semua perbuatan Nabi dan seluruh ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya. Makanya Ummi itu kan tidak hanya arti tidak bisa baca tulis. Kalau kita ingin memperdalam secara bahasa, kata Ummi itu bisa arti ibu juga. Ini kita kalau manggil ibu kita Ummi, bahasa Arab. Ummi artinya apa? Ibu. Nabiul Ummi, Nabi yang memiliki kasih sayang layaknya ibu kepada anak.
Bisa diterjemahkan demikian. Ummi. Kata Nabi Muhammad, Nabi Ummi adalah Rasulullah punya sayangnya kepada umat melebihi kasih sayangnya ibu kepada anak. Bisa diartikan Nabi Ummi. Atau bisa diartikan semuanya akan kembali kepada Nabi Muhammad. Kata Ummi itu asal artinya itu kembali. Karena biasanya anak-anak itu kalau ada apa-apa yang pertama kali menjadi rujukan tempat kembali ibu, bukan ayah. Kalau ibunya pergi dia bingung tuh. Mana mama? Mana mama? Ayah tuh jarang-jarang. Dia pisah kemana yang dia ingat ibu. Orang anak fitrah. Karena selalu kembali kepada ibu, kembali kepada dia, ini wanita yang melahirkan ini. Maka diambillah kata tersebut ummi, orang yang selalu kembali, menjadi tempat kembali anaknya. Maka dijadikan ummi. Jadi Rasulullah itu disebut ummi karena kita umat semuanya akan kembali kepadanya, butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Akan disebut. Saya ambil contoh ya, kata ummi yang artinya kembali ya. Di surat Al-Ghariyah itu kalau nggak salah tuh. Mana tuh? Khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa ummu, ibu. Maka ibunya adalah neraka jahanam. Maknanya bukan ibu di situ. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi Nabi Muhammad tempat kembalinya kita. Tempat meminta syafaat nanti dia berkiamat kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang pertanyaan yang pekan kemarin ada yang kurang terkait zakat mal itu dibayarkan atau dilaksanakan pada saat haulnya atau bisa pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi zakat itu wajib dikeluarkan ketika haul. Tidak jadi patokan Ramadan. Hitungannya kapan kita mulai itu. Misalnya zakat tijarah, berdagang. Mulai dagangnya bulan apa? Misalnya bulan Muharram. Maka haulnya keluar zakat bulan Muharram lagi. Bukan Ramadan. Jadi Ramadan bukan patokan keluar zakat mal. Tapi Ramadan itu patokannya zakat fitrah. Zakat fitrahnya itu yang wajib di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak boleh. Tapi kalau zakat amwal tergantung kapan kita mulai itu. Usaha dihitung mulai itu. Kalau haram. Ya hitungannya hitungan Komariah. Bukan hitungan Masehi. Akan tetapi ada istilah namanya ta'ziluz zakat. Tidak harus tunggu Muharram. Misalnya saya mulai usaha Muharram. Tapi sudah berjalan bertahun-tahun misalnya, kita tahu setiap ketemu Muharram hasilnya sekian dan sudah wajib zakat. Maka saya boleh mempercepat mengeluarkan zakat, tidak harus tunggu Muharram saya keluarkan. Saya sudah tahu kalau Muharram sekian, ya sudah. Harta ini saya keluarkan di bulan suci Ramadan. Gak harus tunggu Muharram. Namanya ta'zil zakat, mengsegerakan zakat itu boleh. Dengan catatan sudah tahu biasa 1 tahun pendapatan yang dia dapat sudah wajib keluar zakat dan umumnya jumlahnya sama. Maka boleh dia ta'ziluz zakat, mengsegerakan mengeluarkan zakat gitu. Tapi kalau Ramadan itu hanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Zakat mal tergantung kalau dia usahanya mulai Ramadan. Iya kan? Maka zakatnya wajib keluar Ramadan gitu. Kalau zakat biasa. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Menyambung yang tadi terkait zakat mal, kami karyawan PLN alhamdulillahnya sudah dipotong setiap bulan pemasukan atau gajian sudah dipotong 2,5% dari penghasilan.
dan penghasilan tersebut sudah dikelola oleh Yayasan Baitul Mal dari PLN. Nah, yang ditanyakan untuk kami selaku pengurus Baitul Mal di Ternate, uang atau yang dizakatkan tadi itu bisa digunakan untuk apa, Bu? Supaya kami tidak salah menggunakan hasil zakat daripada pegawai-pegawai. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah baru zakat profesi. Ya, istilah baru zakat profesi. Jadi zakat ini wajib keluar, yang pertama nisab, yang kedua haul. Walaupun tidak semua zakat ada haul ya, tapi kalau nisab itu pasti ada. Nisab itu harta yang dia miliki berapa nih yang wajib keluar zakat. Jadi orang yang tidak wajib keluar zakat, jangan kita wajibkan dia keluar zakat. Berarti kita sudah membuat hukum yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Sama halnya begini, jual rumah, mau rumahnya 10 miliar, dia jual, tidak langsung keluar zakat, dia tidak wajib keluar zakat. Tapi pemahaman di masyarakat itu dianggap keluar zakat. Kecuali uangnya dia simpan 1 tahun masih seperti itu, keluar zakat begitu. Tapi bukan berarti zakat jual rumah. Yang kena zakat itu adalah profesi penjual rumah. Bukan orang punya rumah pribadi dijual keluar zakat, atau tanah, tapi punya semacam apa, developer ya, punya perusahaan memang di bidang menjual rumah. Nah rumahnya ini setiap tahun dihitung, walaupun yang tidak laku nih, belum dibeli, tetap dihitung masuk kepada zakat. Karena profesinya sebagai apa? Penjual rumah. Jadi jangan salah paham, yang punya rumah pribadi bukan profesinya sebagai penjual rumah. Dia punya rumah hanya 1, ada 2, dia jual, itu gak ada kena zakat. Kecuali uangnya disimpan sampai 1 tahun, ada lebih, ya, dia boleh keluarkan zakat. Nisab masih beda pendapat ukurannya ya, karena dulu hitungannya pakai emas. Sudah kita ambil contoh nisab yang umumnya paling gampang dihafal 90 gram dah. 1 gram berapa sekarang emas? Nah, berarti 90 juta lah ya, 1 juta lah 1 gram. 90 juta. Nah orang yang uang kurang dari 90 juta selama 1 tahun, setelah dia mengeluarkan 3 harta yang tidak wajib zakat, yaitu harta yang dia masih berhutang. Uang hutang kredit itu gak dihitung zakat. Gak dihitung zakat. Punya 100 juta masih hutang, 100 juta itu gak masuk dalam hitungan zakat. Dia punya hutang. Yang kedua, kebutuhan pokok sehari-hari, beli beras, beli yang normal ya, jangan nanti wah takut keluar zakat dia banyak-banyak beras. Normal, yang normal bagaimana itu? Ya, itu gak hitung zakat. Bayar listrik, bayar air, kalau dia punya toko ada karyawan, itu gaji karyawan gak hitung. Semua itu. Sama dia punya bahan makanan, semua itu gak dihitung. Yang ketiga yang gak dihitung zakat, piutang. Kita punya harta 100 juta, tapi masih dipinjam orang. Dan tidak tahu kapan kembalinya. Kapan kau kembalikan 100 juta? Oh belum tahu nih, belum ada ini. Wah, ternyata tunggu 1 tahun. Yang tadi itu gak dihitung zakat, karena uangnya belum ada. Kecuali piutang yang sudah jelas nanti dikembalikan bulan sekian, dia masuk hitung. Bulan sekian keluar, tak hitungan 1 tahun, oh keluar zakat dia. Itu 3 harta yang tidak keluar zakat. Nah yang saya maksud di sini, pegawai ini kan gaji beda-beda, orang yang kerja ini. Hitung saja kira-kira kalau 1 tahun ternyata diperkirakan lebih atau 90 juta 1 tahun setelah keluar tadi semua, dia wajib zakat. Tiap bulan dipotong gak apa-apa.
dengan perhitungan sudah tahu harta setornya sekian. Paham ya? Cuma masalahnya di sini ya, ini dampak negatif dari zakat profesi. Kadang-kadang dipukul rata tuh, semuanya wajib zakat. Padahal ada yang gajinya 2 juta satu bulan, ada yang 3 juta satu bulan, ada yang 4 juta. Kalau di Ternate ini kehidupannya tinggi. Ya. Yang 5 juta juga kadang-kadang 1 tahun kurang. Nah orang semacam ini justru terima zakat. Bukan keluar zakat. Cuma sudah jadi sistem ya sudah. Saya juga dulu ngajar di Basnas di sini, Basnas Maluku Utara. Saya kasih penjelasan begitu. Dilihat yang mana yang zakat. Gitu. Kalau berdasarkan, makanya ini jadi polemik di zakat profesi itu di kalangan ulama ya, bukan dalam sistem yang ada saat ini. Di kalangan ulama itu sudah jadi perdebatan panjang. Ada yang pro, ada yang kontra. Karena tadi kadang-kadang dipukul rata tuh, semuanya dipotong. Memang hanya ada yang bawa veto, ini ada uang belanja sih kurang, belum potong saya. Itu pemerintah dia aku sumpah terus. Betul tidak? Iya. Masih kurang ini, potong sana. Tak kasih tambah, kasih potong. Jadi kalau yang kurang, ini kaidah sederhana. Yang kurang kemudian masuk kepada fakir, jadi tidak semua yang kurang itu 90 juta tadi kan, dia kurangnya misalnya 80 juta, tapi kehidupannya dia cukup, dia tidak boleh terima zakat, tidak boleh. Makannya normal, kehidupannya gak ada yang kurang, bayar sekolah bisa. Nah anak-anak sekolah juga nanti pembahasan Imam Nawawi mengatakan anak-anak sekolah yang punya prestasi, belajarnya sungguh-sungguh, tapi dia tidak mampu, dia berhak terima zakat. Anak sekolah. Tapi kalau mampu untuk makan, tidak ada yang kurang, bayar ini tidak ada yang kurang, maka sekalipun dia tidak keluar zakat, mengeluarkan zakat, dia tidak wajib menerima. Dia tidak boleh menerima zakat, kecuali al-fuqara wal masakin, yang 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 60 itu. Gitu mas. Nah sekarang uangnya tadi ya, amil tadi. Nah, di kitab-kitab fikih yang dikatakan amil yang diangkat secara resmi oleh pemerintah dan tidak digaji, mereka bisa menerima zakat, sekalipun dia orang mampu, dengan catatan di misli bigodri misli ujrah. Upahnya yang diambil dari uang zakat itu upah normal di wilayah tersebut. Kalau kerja 1 hari itu berapa? Jangan main pakai insting. Kayaknya nih 5 juta nih, habis uang zakat itu. Insting. Ini kayaknya nih 2 hari nih saya urus di zakat. Terus kayaknya mungkin standar nih 2 juta. Upah minimal di wilayah sini berapa? 100.000 1 hari, 100.000. Kalau dia kerja 5 hari 500.000 gitu. Jadi kalau diangkat secara resmi oleh pemerintah dan tidak digaji, karena non sukarela dapat. Makanya panitia gak dapat kalau panitia itu. Makanya harus dilembagakan biar jadi keluar dari khilaf. Ini panitia juga lot juga cuma. Iya. Iya, dua. Itu nih kita pikir. Kalau Basnas dapat gaji nggak? Basnas ada gaji ya? Nah, kalau Basnas dapat gaji nggak boleh terima, karena sudah dapat gaji dari pemerintah. Kecuali diangkat oleh pemerintah lembaga tersebut secara resmi dan diakui, namun sukarela tidak digaji, maka mereka bisa menerima uang zakat sebagai amil tadi. Itu kaidahnya begitu. Ini banyak yang meraju nih waktu saya bahas ini. Iya, banyak yang meraju. Itu sesuai di kitab fikih. Berarti tadi merujuk kepada surat At-Taubah ayat 60 terkait yang penerima zakat mal itu.
Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam kelancaran hidupnya. Amin ya robbal alamin. Izin bertanya Habib, hukum daripada orang non-muslim untuk menyumbang hewan kurban, baik kambing atau sapi saat perayaan Hari Raya Idul Adha, Habib. Demikian, Habib. Ada satu kitab berjudul Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di situ mengatakan hukum orang non-muslim memberikan hadiah kepada orang muslim hukumnya boleh. Misalnya ada orang muslim ngasih hadiah kepada kita, selama hadiahnya itu sesuatu yang halal, yang baik. Jangan hadiah yang haram, misalnya sate babi, ya, boleh saya terima tuh. Kalau dia kasih sate kambing, halal. Atau kasih ikan. Kalau yang baik-baik dia kasih terima. Kita juga boleh ngasih bagi mereka. Kasih hadiah kepada orang muslim. Itu adalah akhlak yang sangat mulia. Begitu. Tapi ketika niatnya untuk kurban, nah ini yang jadi masalah nih. Ngasihnya kurban. Maka ulama sepakat, dia jadinya hadiah bukan kurban. Gak bisa jadi kurban. Karena kurban syaratnya harus muslim. Karena rangkaian ibadah. Ibadah dalam Islam ini dianggap sah kalau muslim. Orang non-muslim wudu. Apakah disebut wudu? Enggak, cuci muka, cuci tangan. Kenapa? Belum muslim. Wudu itu khusus kepada orang yang sudah muslim. Begitu juga kurban. Kurban itu ibadah. Jika dia memberikan sapi untuk berkurban, maka jatuhnya apa? Kita terima gak apa-apa, ya. Terima gak ada masalah. Terima aja. Tapi jatuhnya bukan kurban, hadiah. Maka jangan pakai niat lagi. Niat kan fulan bin fulan, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak nyampe ke usul. Tapi jadinya hadiah. Jadi hadiah, terima gak apa-apa. Jadi hadiah. Jadi kurban itu ketika yang menyumbang orang muslim. Nah, tapi harus dikasih tahu juga biar bisa mengerti hukumnya. Jadi memberikan, Nabi pernah dapat hadiah dari orang Nasrani. Rasul dapat hadiah dan Rasul menerima hadiah itu. Raja Muqawqis Mesir itu mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW. Nabi menerimanya. Ini jadi dalil bahwa orang Muslim bisa menerima hadiah daripada orang non-Muslim. Dan sebaliknya. Sebaliknya kita juga bisa memberikan hadiah kepada mereka. Selama hadiah itu baik, halal, terima, begitu, dan manfaat. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masih ada satu ini? Biasanya hari Jumat yang antar khutbah dia ada kalimat yang biasa diucapkan, al-khutbatani makana raktaini minad duhur, bahwa sesungguhnya dalam khutbah Jumat itu ada 2 rakaat sholat duhur. Kami dengan kalimat ini biasanya kami kalau sampai di masjid, kalau khatib sudah ada di atas mimbar, biasanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan 2 rakaat sunat qabliyah, karena kita anggap bahwa khatib sudah ada di atas mimbar itu, maka itu sudah masuk ke rukun sholat. Apakah ini betul atau tidak? Soalnya ada sebagian jamaah juga pas khatib sudah di atas mimbar, dia masih melaksanakan sholat qabliyah 2 rakaat. Terus ada satu lagi, terus di masjid yang lain itu biasanya pas khatib sudah di atas mimbar, langsung azan, kemudian setelah azan langsung khutbah. Jadi jamaah itu seakan-akan sudah tidak melaksanakan lagi salat sunat qabliyah, jadi dia cuma melaksanakan sunat tahiyatul masjid. Itu bagaimana, Bi? Terima kasih. Mengganti khutbah itu mengganti 2 rakaat, ya.
Ini perlu dijelaskan juga bahwa sholat Jumat ini secara garis besar terjadi perbedaan pendapat, dua pendapat secara garis besar. Pendapat pertama, sholat Jumat itu memang sholat yang 2 rakaat saja. Jadi khutbah itu gak ada fungsi mengganti 2 rakaat. Ini memang sholat tersendiri. Ya sholat Jumat yang memang dari sholatnya 2 rakaat. Ya khutbah, gak ada sangkut paut dengan sholat. Ini 2 hal yang berbeda. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, juga di kalangan ulama Syafi'iyah juga mereka juga berbeda. Di antaranya Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu mengatakan bahwa khutbah itu, sholat Jumat itu adalah sholat zuhur. Cuma bentuknya diganti dengan khutbah. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Maka khutbah itu perwakilan 2 rakaat. 2 rakaatnya lagi penyempurnaan. Jadilah 4 rakaat sholat zuhur. Nah ini yang maksud dari tadi itu. Wa al-khutbatani makanu raka'atain minas sholat. Kemudian masalah berikut. Nah ini saya serahkan pilihan saja. Mau pilih yang mana sih? Sama. 2 pendapat itu ada. Kalau saya pribadi memilih pendapat dia sholat tersendiri. Ya, dia sholat tersendiri. Karena namanya disebut dalam Al-Quran secara sendiri. Gitu. Karena dia sholat sendiri istimewa, makanya Allah sebut secara tersendiri. Bahkan jadi surat Jumat, surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Oh, berarti sholat sendiri ini. Kalau pendapat pribadi saya begitu. Tapi saya tidak mengingkari ada pendapat demikian juga. Bahwa dia khutbah Jumat pengganti daripada 2 rakaat. Itu ada. Sekarang bagaimana sih masuk? Kemudian khatib sudah di atas mimbar. Apakah kita duduk atau kita sholat? Ini ada 2 masalah nih. Apakah sholat qobliyah Jumat itu ada? Bicara fikih pasti ada khilaf juga. Tapi mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jumat. Kias kepada qobliyah zuhur. Kiasnya kepada qobliyah zuhur. Kemudian langkahnya bagaimana? Ketika masuk khatib sudah di atas mimbar. Mazhab Syafi'i yang kita ikuti justru sunnahnya sholat 2 rakaat. Walaupun khatib sudah di atas mimbar. Tapi tentu sholatnya khafifatan. Baca yang ringan-ringan, yang Fatihah saja, gak perlu baca surat tambahan lagi. Jadi dipersingkat. Yang penting rukun-rukunnya dipenuhi. Jangan baca seperti sholat agak lama yang di luar ketika khatib tidak berkhutbah ya, atau sholat-sholat biasa. Tapi kita baca yang memperpendek sholat 2 rakaat itu karena khatib sudah di atas mimbar. Tapi kesunahannya dalam mazhab Syafi'i tetap sholat walaupun khatibnya sudah di atas mimbar. Saya pernah riset di kitab fikih 4 mazhab. Itu ada 2 mazhab menyunahkan untuk sholat tetap walaupun khatib di atas mimbar. Yang saya ingat mazhab Syafi'i begitu. Salah satunya saya lupa apakah Hambali, ya, bisa dicek ulang ya. Tapi yang 2 mazhab Maliki, Hanafi, kalau seandainya Hambali ini benar ya. Saya juga sudah lupa persisnya mazhab mana, tapi ada 2 mazhab menyunahkan untuk tetap sholat walaupun khatib di atas mimbar. Salah satunya mazhab Syafi'i. Tapi ada 2 mazhab melarang. Lebih bagus jangan sholat tapi duduk. Imam Ghazali mengajarkan kalau dia duduk untuk mengganti 2 tahiyat tadi atau qobliyah, kan bisa digabung dengan qobliyah sekaligus juga. Otomatis qobliyah itu kita sholat sudah tahiyatul masjid. Asalkan kita belum duduk. Maka yang 2 pendapat ini mengatakan, Imam Ghazali mengatakan kalau kalian pilih yang duduk, kalian mengganti tadi tahiyatnya itu dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 4 kali, maka dia sudah mengganti 2 rakaat tadi tahiyatul masjid. Gitu. Jadi makanya jangan heran kalau di masjid ya ada yang datang dia sholat, oh ini mazhab Syafi'i. Kalau saya begitu tuh. Antara mazhab Syafi'i atau nggak tahu tuh. Atau bingung kan? Masuk ya. Ini yang benar dulu kamu berdiri. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap sholatnya disunahkan sekalipun khatib berada di atas mimbar. Tapi sholatnya ringkas.
diperingkas. Nah, ya, mungkin cukup kali ya, insyaallah. Ada tadi mesti pertanyaan lagi? Sudah lengkap ya? Sudah ya. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafumikum wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa khidda walhamdulillahi rabbil alamin wa lafuminkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.